Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Siapa yang menyangka jika pengemis yang bertempat tinggal di kolong jembatan kawasan Bogor, Jawa Barat itu memiliki aset yang cukup fantastis. Meski terlihat nelangsa seperti para pengemis umumnya, namun siapa sangka ia memiliki aset berharga seperti jam tangan mewah dan beberapa surat kendaraan bermotor. Sontak saja hal itu menjadi perhatian warganet. Ia juga terlihat memiliki banyak tabungan di berbagai bank dan uang pecahan ratusan ribu, jumlahnya 1,8 juta rupiah, hingga memiliki satu buah cek yang jumlahnya di luar dugaan. Cek dengan nilai 1,3 miliar rupiah tertera dalam cek tersebut. Hingga membuat Dinas Sosial Kota Bogor terkejut dan merasa kalah secara materi dengan seorang ibu yang diketahui bernama Tini tersebut. Wanita yang mengenakan topi dan kaos belang-belang hitam putih itu tampak santai menanggapi celotehan para pegawai Dinsos. Tadi kuncinya apa? Itu ya? Itu bukan. Wah, itu punya aku, nomor tua aku, Mardin. Ceknya mana Om? Kita lihat. 1.350.000.000. Kalah nih kita Pak Kabit. Iya dong. Ini ada lagi nih. Banyak amat SNK ini. Mas. Mas ini mah beda. Berapa biji SNK? Kuncinya apa? Itu ya? Yuna. Itu bukan. Wah, itu punya aku, nomor tua. Tapi yang bikin kaget tuh mungkin kok bisa orang di bawah kolong jembatan memiliki cek sebesar itu. Ya sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau Allah berkehendak gitu ya. Ya namanya manusia kan hidup gak ada yang tahu ya. Kadang juga orang yang tinggal rumah gedung ya tapi dia milik utang banyak ya kan. Jadi ya intinya sih saya doakan insya Allah Bapak itu selalu dalam lindungan Allah dan memang sangat mengejutkan gitu loh. Kok bisa dan keluarganya di mana dan kenapa beliau tinggal di bawah kolong jembatan padahal kan punya uang banyak ya. Mungkin ya ada satu hal yang tapi belum tahu juga itu ceknya masih berlaku apa enggak kan. Ini kan sebenarnya bukan pertama kali ya kasus yang kayak ditemukan pengemis atau pemulung atau apapun itu uangnya banyak, udah banyak kasus lainnya gitu yang punya uang ratusan juta bahkan sampai miliaran. Itu mah terserah mereka gitu, berarti mereka pintar ngatur duit. Kalau menurut aku sih gitu aja. Dilansir dari laman foto berbagi milik Dinsos Bogor, jika Tini ini sudah terjaring 3 kali dan sempat direlokasi ke tempat penampungan Rusunawa bagi tunawisma, namun ia kembali lagi ke tempat asalnya. Hingga ketiga kalinya inilah Dinsos kembali menangkap dan akhirnya menggeledah barang bawaan milik Tini. Oke, jadi hari ini kita melakukan evakuasi kembali pada PMKS yang ada di jembatan Panaragan. Yang ternyata itu adalah Ibu Tini yang sudah 3 kali kita lakukan evakuasi. Hingga saat ini, pihak Dinsos terus berupaya menyusuri dari mana Tini mendapatkan surat kendaraan bermotor yang tertulis nama orang lain dan tentunya cek senilai miliaran rupiah yang ada di dompetnya. Bahkan Dinsos Bogor juga membawa Tini ke rumah sakit jiwa lantaran dugaan sementara jika Tini merupakan ODGJ alias orang dalam gangguan jiwa. Lantas seperti apa para seleb melihat fenomena pengemis dengan aset miliaran rupiah? Di hasil evakuasi dan hasil asesmen dari psikolog kita yang kita punya di Dinas Sosial, Bu Tini ini terindikasi dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Kita lakukan asesmen, kita cek juga barang-barang yang dibawa, ternyata didapati uang cash atau uang tunai sebesar 1.250.000, cek dari salah satu bank senilai 1.350.000.000,
buku tabungan. Seseorang yang tinggal di bawah kolong jembatan memiliki cek 1,3 miliar, ya perlu ditelusuri juga ya cek itu masih berlaku apa tidak. Terus juga ya kalaupun emang beliau memiliki ya kenapa enggak kan, mungkin memang ya beliau mungkin memang itu milik beliau, dan ya kita selidiki juga mungkin beliau ada ujian masalah apa gitu kan sampai akhirnya beliau tinggal di bawah kolong jembatan. Ya kita nggak pernah tahu, yang pasti kita positif thinking aja, dan ya kalaupun memang itu milik beliau itu hak dia gitu. Tapi kalau menurut aku itu nggak ada salahnya ya, karena kan pilihan hidup kita nih mau kerja sebagai apa. Dan mungkin emang harta mereka itu banyak ya karena mereka tidak menjalani lifestyle yang jor-joran, yang kayak belanja, makan di restoran mewah, beli properti dan lain-lain gitu. Sebenarnya tuh balik lagi ke pilihan hidup masing-masing sih. Katanya tuh mereka hidup dari belas kasihan orang-orang yang ngasih uang lah, ngasih makan gratis gitu ya, dan lain-lain. Ya itu kan pokoknya itu pilihan hidup mereka lah gitu. Jadi kalau mereka punya uang banyak, ya itu gimana cara mereka maintain itu dengan benar, dan itu secara mereka tuh ngumpulin uang segitu banyak tuh berapa lama. Mungkin kalau mereka foya-foya juga kayak kita nih, mungkin juga uangnya nggak bakal segitu banyak. Hal serupa juga dialami oleh seorang kakek di daerah Serang, Banten yang viral lantaran memiliki uang dalam jumlah banyak. Bedanya kakek yang diketahui bernama Sarneli ini bukan pengemis, melainkan pekerjaan sehari-harinya adalah penggembala bebek. Meski pekerjaannya sebagai penggembala bebek, namun uang simpanan kakek Sarneli itu cukup fantastis. Tak ayal, uang dengan ragam pecahan yang disimpan di ember dan kresek itu membuat heboh dan akhirnya dihitung oleh warga. Butuh waktu yang cukup lama, warga sekitar menghitung uang pecahan 2.000 dan 5.000 hingga puluhan ribu rupiahan tersebut. Ngasih tahu terusnya, tuh duitnya di kolong, di ember. Itu semalam nanyanya. Akhirnya diambil, ditaruh di depan sini, di depan. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang berhasil dihitung oleh warga mencapai 104 juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit bagi kakek Sarneli. Dilansir dari berbagai media, jika kakek Sarneli menaruh uangnya di bawah kolong tempat tidurnya. Selama bertahun-tahun tak ada keluarga yang mengetahui jika Sarneli memiliki simpanan uang sebanyak itu. Apalagi ia menaruh uang tersebut di kolong tempat tidur. Uang ratusan juta itu akhirnya diketahui ketika Sarneli memberitahukan kepada keponakannya. Melaku mau bisa, melaku mau bisa, hari segile, kuat melakunya. Itu udah banyak kecoanya, duitnya udah busuk, namanya udah ada 10 tahun lebih, buntelan karet itu. Akhirnya warga di sini ngebantuin orang banyak dari setengah 8 sampai jam 1 malam. Nah, gak lama lagi kemudian besoknya itu dibongkar lagi, ada lagi yang plastik-plastiknya itu
banyak. Dibongkar setengah 8, ditaruh ke depan, warga ngebantuin lagi. Itu lebih banyak pagi daripada semalam. Terusnya pas hitung-hitung dipisah lagi yang bosok sama yang utuh. Dari pagi sampai jam 1 siang itu hitungnya. Banyak yang ngebantuin. 20 orang itu ada itu, kurang lebih. Jadi yang bosok jumlahnya totalnya ada 10 jutaan yang udah rusak. Jadi yang utuh yang masih bisa kepake ada 104 juta. Semangat ngitung. Boleh gue bergerobak kok, karo. Gue gerobak kok di tengah. Cewek. Jangan plastik abang, Sa. Plastik merah sana cari. Bukan rumbu. Taruh plastik tuh. Oh, eketan kok duit BBM. Namun sayangnya karena tempat menaruh uang itu tak terjaga dan ditaruh di tempat ala kadarnya, maka uang dengan jumlah 7 juta rupiah kondisinya rusak. Di ruangan sempit beralaskan tanah itulah Sarnelli tinggal. Kini kondisi Sarnelli tengah sakit. Masya Allah, duit rusak kesetampah. Sampai dirobong kecoa. Nang. Akhirnya udah dihitung-hitung sampai selesai, duit udah dipisahin, yang bosok, yang masih utuh. Yang utuh ada sekitar 18.270.000. Lalu yang busuk, maksudnya yang udah sobek-sobek, 7 juta lebih.